Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar semua hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, Allah. Oke, semoga kita semua senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oke, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, coba ketua kelas pimpin doanya dulu. Silakan Mbak dalam hati saja ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Tadi sudah di absen tadi ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Indra. Siapa? Oke. Tidak. Coba Dinda. Oh, yang sering nggak hadir ya. Ririn. Terus coba. Oke. Terus sama Hasan, ada Hasan? Ada. Laidin katanya sakit. Oke. Oke, sudah diabsen tadi sama ketua kelas ya. Oke. Sebagaimana telah Pak Guru sampaikan minggu yang lalu bahwa hari ini kita akan pelajari tentang bangun datar. Oke, mengenai bangun datar, ada yang tahu nggak apa itu bangun datar? Oke, nanti kita bahas. Ada yang masih ingat bangun datar? Ada yang bisa sebutkan contoh-contoh bangun datar? Oke, Rizky kah? Bundar. Oke, coba. Coba contoh bangun datar, kan itu angkat tangan. Satu. Jajal kenjang. Rika angkat tangan tadi. Persegi. Oke, Nasma. Trapesium. Indra. Saiti. Persegi. Linda. Mukminah. Persegi panjang. Oke, dari contoh-contoh temanmu yang sebutkan tadi, benar semua bahwa bangun datar itu ada layang-layang, persegi panjang, belakang tepat, jajal kenjang, termasuk juga segitiga dan segi panjang. Oke. Kira-kira apa keuntungan untuk mempelajari bangun datar dalam kehidupan sehari-hari? Contoh di sekolah sudah. Ada yang bisa sebutkan? Mejanya berbentuk bangun datar apa bangun ruang? Papan tulis bangun datar, bangun ruang? Datar. Bukunya papan tulis bangun datar atau bangun ruang? Kemudian apa lagi? Kertas manila bangun datar atau bangun ruang? Jadi dengan mempelajari bangun datar, kalian bisa membedakan mana yang termasuk bentuk-bentuk bangun datar. Kalau bangun ruang seperti bola, kerucut, tabung, terus balok, bangun ruang, balok, apalagi kubus. Oke. Jadi dengan pelajari bangun datar, kalian bisa membedakan mana yang termasuk bangun datar dan mana yang termasuk bangun ruang. Oke, sambil ini kita lihat tayangan PowerPoint yang sudah Pak Guru siapkan, bahwa bangun datar itu adalah materi ajar kelas 7 di kurikulum Merdeka. Kalau di kelas 8 bangun datar itu di semester 1. Oke. Ini ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pengertian bangun datar, macam-macam bangun datar, sifat-sifat bangun datar, rumus luas bangun datar, rumus keliling bangun datar, dan contoh soal bangun datar. Oke, dari yang teman-teman sebutkan tadi,
Contoh-contohnya ada jajar genjang, belah ketupat, segitiga, segi empat, baik persegi maupun persegi panjang. Didefinisikan atau diartikan bahwa bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Oke, ini nama macam-macam bangun datar yang sudah disebutkan teman-temanmu tadi. Ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, lingkaran, layang-layang, belah ketupat, segitiga beraturan, dan trapesium. Oke, jadi ada beberapa yang tidak disebutkan tadi: lingkaran, segitiga beraturan. Oke, nah, ini sifat-sifat atau ciri-cirinya. Yang satu itu coba dibacakan sebentar dari kelompoknya Rizkika, bacakan Raisa. Ini kalau tidak salah ciri-ciri persegi ya. Oke. Semua sisi persegi sama panjang dan sudut sama besar. Oke, dari kalimatnya bahwa itu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat persegi. Nomor 2 dari kelompoknya Saiti. Coba Saiti bacakan nomor 2 ciri-ciri persegi panjang. 2. Persegi panjang memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Oke, bahwa persegi panjang itu punya sisi yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, jajar genjang. Jajar genjang Tupal, baca jajar genjang Tupal. Jajar genjang terdiri dari sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar. Ini ciri-ciri jajar genjang, sisi yang berhadapan sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Yang keempat, Indra. Lingkaran. Oke, lingkaran lanjut Indra. Lingkaran mempunyai simetri lipat dan simetri putar yang tak terhingga nilainya. Oke, lingkaran itu punya simetri lipat, biar dilipat sampai berapapun tetap bisa dia. Dan simetri putar, diputar sampai berapapun dia tetap menempati posisi yang sama. Nomor 5, trapesium. Kelompoknya Rastina. Rastina, trapesium Rastina. Trapes yang mempunyai 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. 1. Pasang sisi yang Sejajar, panjangnya tidak sama. Oke, trapesium ada 2 jenis, ada trapesium siku-siku dan trapesium semangat. Nomor 6 ini coba kaidah. Nomor 6 kaidah. Sebentar kaidah, ini kira-kira nomor 6 ini sifat-sifat atau ciri-ciri apa kaidah? Nomor 6. Oke, segitiga memiliki 3 buah titik sudut dan 3 buah sisi. Jumlah besar, semua sudutnya adalah 180 derajat. Nomor 7. Ridwan Hakim. Nomor 7. belah ketupat semua sisi-sisinya sama panjang. Sudut yang berhadapan sama besar lurus. Sama besar. Terus. Oke, nomor 8. Oke, Pak Guru sudah yang bacakan nomor 8. Bangun layang-layang terbagi atas 2 diagonal yang berbeda ukurannya. Oke. Yang jelas semua sudah pernah lihat layang-layang ya? Ada yang pernah main layang-layang? Pernah? Bukan perempuan yang main layang-layang. Oke, rumus menghitung luas bangun datar. Yang pertama, persegi. Luasnya sisi kali sisi. Nah, ini materi ini sudah kalian dapatkan di SPP. Yang kedua, luas persegi panjang, panjang kali lebar. Yang ketiga, gambar apa ini? Jajar genjang. Luasnya, rumus luasnya alas kali segi. Ini lingkaran. Rumus luas lingkaran PR kuadrat. Oke, ini bentuk gambar apa?
bentuknya? Ya. Oke. Luasnya setengah kali D1 tambah D2. Belah ketupat juga luasnya setengah D1 tambah D2. D segitiga. Segitiga luasnya rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Trapesium luasnya Luasnya 1/2 kali A tambah B kali B. Oke. Ini rumus luasnya, rumus kelilingnya. Ini persegi yang kuning, persegi yang biru, persegi panjang, jajar genjang, lingkaran, layang-layang, belah ketupat, segitiga, dan trapesium. Oke, berikutnya. Oke, contoh soalnya ya, kita lanjut ke contoh soal. Oke, ini contoh soal persegi. Contoh soal persegi. Tahu bentuk persegi semua kan? Sebuah persegi ABCD memiliki sisi 5 cm. Bentukan luas dan keliling bangun tersebut. Luas persegi rumusnya tadi sudah sisi kali sisi. Kemudian sisinya 5, maka 5 kali 5 25. Kelilingnya 4 kali sisi, 4 kali 5 20. Jadi keliling persegi 20 dan luasnya 25. Berikutnya persegi panjang. Jadi untuk pertemuan kali ini kita fokusnya persegi sama persegi panjang saja. Persegi panjang, misalkan ada persegi panjang IFGH memiliki lebar 5 dan panjang 10, maka tentukan luas persegi panjang IFGH tersebut. Luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar, di mana panjangnya 10, lebarnya 5. Kemudian luasnya 10 kali 5 50. Kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar, 2 kali panjang 10, lebarnya 5, 2 kali 15 30. Jadi untuk pertemuan kali ini yang kita bahas hanya persegi dan persegi panjang saja. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di penjelasan ini? Oke, di tangan Pak Guru sudah ada lembar kerja peserta didik. Jadi di sini ada beberapa tugas yang bisa kalian selesaikan berkaitan dengan bangun datar persegi dan persegi panjang. Jadi LKPD ini atau lembar kerja ini kalian diskusikan. Pak Guru nanti kasih waktu sebanyak 25 sampai 30 menit. Kemudian kalian diskusikan teman-temanmu dan hasilnya nanti kalian presentasikan di depan. Perwakilan 2 atau 3 orang saja per kelompok. Oke. Kalau ada yang kurang jelas mengenai LKPD-nya bisa ditanya ke Pak Guru. Oke, berhubung kelompoknya sudah dibagi, saya langsung bagikan LKPD-nya. Jadi LKPD-nya dibaca sama-sama karena ini tugasnya tugas kelompok. Di bagian atas kalian tulis nama kelompok dan anggota kelompoknya sesuai dengan nama kelompok yang kamu punya sekarang. Ya, sesuai dengan nama teman-temanmu yang kamu punya sekarang. Ya, kamu tulis nama anggota kelompokmu sesuai dengan temanmu yang ada sekarang. Ya, kalau misalnya kamu 5 orang, tulis 5-5-nya. Kalau cuma 4 orang, tulis 4-4-nya. Oke, LKPD-nya didiskusikan ya. Diskusi kelompok. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Pak Guru kasih waktu
25 sampai 30 menit. Saya bacakan kelompoknya ya, biar kalian ingat lagi. Kelompok 1, biar kalian tulis di atasnya. Kalian tulis di lembar paling awal. Sabania Raisa Putri itu kelompok 1. Tulis di depannya. Ya. Oh sudah. Kemudian Indra Maulana kelompok 2. Tulis di bagian atas. Rika Oktavianti kelompok 3. Tulis di bagian atasnya. Tupel kelompok 4. Saiti kelompok 5. Kelompok 1 Raisa, kelompok 2 Indra, kelompok 3 Rika, kelompok 4 Tupel, kelompok 5 Saiti. Oke, sekali lagi kalian kerjakan sesuai dengan nomor soal untuk masing-masing kelompok yang ada di halaman 3. Oh saya kenapa nak? Jadi coba sambilan dibuka halaman 2. Di halaman 2 di kegiatan 1 juga kalian isi contoh soal 1, pembahasan dan penyelesaiannya. Kemudian contoh soal 2, pembahasan dan penyelesaiannya. Jadi kalau kegiatan yang ketiga baru dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Jangan lupa diisi juga kesimpulannya. Kesimpulannya juga diisi ya. Oke. Ada yang sudah selesai hasilnya? Oke. Kalau memang sudah selesai, sekarang saya ingin membacakan kelompok-kelompok yang silakan maju untuk menampilkan hasil pekerjaannya. Silakan kelompok 1 presentasi hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1. Oke, sambil menunggu kerja kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 3 Rika Oktavianti. Silakan sama temannya. Kelompok 3 untuk yang kelompok 2 kelompok 1 nanti dikoreksi sama kelompok 1 dikoreksi sama kelompok 2. Kelompok 1 dikoreksi sama kelompok 2. Kelompok 3 dikoreksi sama kelompok 4. Kelompok 1 dikoreksi sama kelompok 2. Kelompok 3 dikoreksi sama kelompok 4. Sudah. Jangan dulu berantakan. Tadi silakan pikir dulu, jadi lihat. Kita tunggu selesai kelompok 3. Ya, silakan kepikir papan tulisnya. Kelompok 1 tadi saya minta kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 siapa kelompok 2? Indra Maulana. Dikoreksi punya kelompok 1 ada yang keliru enggak? Atau ada yang salah angkanya? 50 4 kali 5. Silakan kelompok 2. Pas enggak? Coba diperiksa
dulu. Oh ini S ya? Oh sekira 5 ini. Oh iya S, berarti 4 kali S, 4 kali 50, 200 cm, 200 cm dijadikan meter, 2 meter. Oke, pas kelompok 1 ya. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 4 tadi saya minta ke kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 saya minta lagi kelompok berapa? 4. Mana kelompok 4? Lupa loh. Kelompok 3 dikoreksi sama kelompok 4. Coba diperhatikan angka-angkanya. Panjang sisi bak 100 cm, luas lubangnya. Baknya berbentuk persegi. Sisi kali sisi 100 kali 100 10.000. Jadi luas refleks yang harus dibeli 10.000 cm kuadrat. Gimana kelompok 4? Masa? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Oke. Silakan berdiri dulu di depan kelompok berapa? Kelompok 5. Untuk kelompok 5 kita koreksi sama-sama. Karena tadi kelompok 1 sudah dapat giliran, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah dapat giliran. Kita koreksi sama-sama bahwa ternyata kelompok 5 ini mungkin karena terlalu panjang hasilnya. Jadi dia pakai diringkas. Ini persegi, ini panjang sisinya 12 cm. Oke. Persegi yang kedua panjangnya 24. Oke. Panjangnya 24 itu 2 kali 12. 12 ini dari mana? Setengah dari 24. Oke, luas persegi dari mana? 144 cm. 144 ini dari mana? 12 kali 12. Ya. Yang luas ini 53, 76 dari mana? 24 kali 24. Oke. Keliling ini dari mana? 4 kali 12. Keliling yang ini lagi 4 kali 24. Oke. Yang ini 48 dari mana? Keliling selisih kelilingnya 96 kurang 48. Kalau luasnya ini 432 dari mana? Kurang 144. Oke. Pas ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 5. Semua kelompok sudah presentasi ya? Oke, berdasarkan contoh soal dan latihan yang ada di LKPD yang sudah disajikan sama teman-teman dan kelompok-kelompoknya. Jadi berdasarkan pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Oke. Kalau dari persegi dan persegi panjang, ada yang tahu nggak rumus keliling persegi panjang? Oke, saya ini rumus keliling persegi panjang apa? Panjang kali lebar atau P kali R. Rumus keliling persegi panjang apa sih ini? Dua kali panjang atau kali dua kali lebar atau 2 kali B tambah 2 kali E. 2 kali panjang tambah 2 kali lebar atau 2 kali panjang tambah 2 lebar. Oke, ternyata rumus keliling kesimpulannya adalah 2 kali
kali panjang ditambah 2 kali lebar atau 2 kali panjang ditambah lebar seperti yang disampaikan oleh saya. Tepuk tangan buat saya ini. Oke, yang kedua, kira-kira ada yang tahu rumus luas persegi enggak? Luas persegi. Kelompok 4, kelompok 2, rumus luas persegi. Oke, kelompok 1, Raisa. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi atau S kali S. Itu ya. Oke, rumus luas persegi adalah sisi kali sisi atau S kali S. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, pertanyaan berikutnya. Kelompok 1 sudah, kelompok 5 sudah. Coba kita lihat kelompok 2, 3, dan 4. Kira-kira ada yang tahu nggak cara menentukan luas itu bagaimana? Cara menentukan luas kelompok 4. Oke, Ridwan. Luas ditentukan dengan cara mengalihkan sisi-sisinya. Oke, betul sekali. Luas itu ditentukan dengan cara mengalihkan sisi-sisinya. Kelompok 3 dan kelompok 3 dan kelompok 2. Kelompok 4. Kelompoknya Indra. Kalau rumus luas persegi panjang apa kelompoknya Indra? Panjang kali lebar atau P kali L. Oke, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar atau P kali R. Betul sekali. Kasih rumus luas. Terakhir, ada yang tahu nggak bagaimana cara menentukan atau mencari keliling? Kelompoknya Rika, Bung. Bagaimana cara mencari atau menentukan keliling? Silakan. Keliling bisa dicari dengan 4 kali sisi atau 4 kali S. Itu bisa juga, tetapi kelilingnya persegi. Keliling secara umum dicari dengan cara apa tuh, Bang? Keliling dapat dicari dengan cara menjumlahkan sisi-sisinya. Oke, itu secara umum ya. Oke, tepuk tangan buat Bang. Karena seluruh rangkaian pembelajaran kita sudah kita laksanakan pada hari ini, dan tadi juga teman-teman dan Pak Guru juga sudah menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu bahwa 1, luas itu ditentukan dengan cara mengalihkan sisi-sisinya. Yang kedua, keliling itu dapat dicari dengan cara menjumlahkan sisi-sisinya. Luas persegi, sisi kali sisi. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Keliling persegi 4 kali sisi, dan keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Oke, terima kasih untuk waktu dan semangat kalian hari ini. Untuk minggu depan kita ketemu dengan materi yang baru, yaitu bangun datar tentang jajaran genjang, olah ketupat, dan layang-layang. Oke, sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, silakan berdoa. Silakan Kak Thomas. Ayo Thomas, pimpin teman kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita istirahat, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillah. Terima kasih buat Indra, kelas dan berdoa. Oke, anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Sebelum kita tutup, saya juga ingin berpesan kepada kalian, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa. Jadi bukan hanya di pelajaran matematika saja, termasuk pelajaran yang lainnya. Oke, akhir kata,
Hamdan